Kalian berani nggak nginjek ke lapangan ketemu Thailand, ketemu Vietnam? Berani nggak kalian ngelihat mata mereka? Ini Indonesia. Hey, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Ablem TV, channel yang akan membahas seputar timnas Indonesia terbaru. Hari ini gua bakal bahas tentang Pak Ketua PSSI, Pak Erick Thohir, yang berpengaruh dalam perkembangan sepak bola Indonesia maupun pengaruhnya di luar negeri. Wah, pokoknya yang penasaran pantengin dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Langsung saja ke video pertamanya, ada apa? Saksikan. Erick Thohir lahir 30 Mei 1970, adalah pengusaha, pengurus olahraga, dan dermawan Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Indonesia ke-9 sejak 23 Oktober 2019. Di samping menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional sejak tahun yang sama. Sebelumnya ia menjadi Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia antara 2015 dan 2019 serta menjadi Ketua Panitia Pelaksana ASEAN Games 2018. Ia juga mengetahui tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam pemilihan umum presiden 2019. Sejak 16 Februari 2023 ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Erick juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah sejak 23 Januari 2021. Wow, jabatannya sangat mentereng ya. Nah, kali ini kita akan membahas beliau sebagai Ketua Umum PSSI ya, bukan yang lain. Makanya saksikan. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI yang baru untuk periode 2023-2027. Sebelumnya, ia telah membuat 8 janji program kerja sebagai Ketua Umum PSSI. Erick Thohir terpilih setelah mendapat suara terbanyak dalam KLB PSSI 2023 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis 16/2/2023. Hasil pemilihan dalam KLB PSSI itu menunjukkan Erick Thohir menang dengan raihan 64 suara. Ia unggul jauh 42 suara atas calon kuat lainnya, Lanyala Mataliti yang di urutan kedua 22 suara. Setelah resmi terpilih, pengusaha berusia 52 tahun itu memberikan pengumuman kepada awak media dan para pencinta sepak bola tanah air terkait rencananya sebagai Ketua Umum PSSI yang baru. Ia mengumumkan akan menggelar saresehan atau pertemuan bersama para stakeholder sepak bola untuk menentukan visi dan misi. Saresehan itu akan menjadi langkah awal dan terdekat Erick Thohir setelah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Inilah ke-8 janji Pak Erick Thohir. Yang pertama, sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi. Yang kedua, perbaiki kepemimpinan wasit dan memperhatikan kesejahteraan wasit. Yang ketiga, perbaiki hubungan antar supporter. Yang keempat, perbaiki Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Yang kelima, pembinaan yang berjenjang. Yang keenam, perbaikan sepak bola Indonesia dari bawah ke atas. Yang ketujuh, fasilitas latihan untuk timnas Indonesia. Yang kedelapan, membuat program sepak bola Indonesia yang jelas. Bagaimana dari ke-8 ini? Apakah sudah ada yang terwujud atau masih on progress? Tulis di komentar. Tapi ingat ya, ini baru tahun kedua Pak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Jangan lupa Pak Erick Thohir adalah mantan presiden dari Inter Milan. Erick Thohir sosok yang masih dihormati oleh pencinta sepak bola Italia hingga detik ini. Orang Asia pertama yang memiliki klub besar raksasa Eropa, Inter Milan, menguasai 70% sahamnya. Setelah menghentikan Massimo Moratti, Erick gerak cepat membenahi manajemen Inter yang saat itu sedang terpuruk. Selain terlempar dari klub papan atas Italia, Inter juga dibeli persoalan keuangan. Cukup mengejutkan. Selang 3 tahun menjabat, Erick Thohir menorehkan sejarah baru. Setelah Erick merekrut profesional papan atas, mantan pimpinan keuangan Manchester United, Mojo Business Force, evaluasi Inter Milan meningkat 16% berkat perbaikan keuangan yang dilakukan Erick Thohir.
Puncak reformasi Inter Milan terlihat. Inter kembali menjadi juara Serie A Italia dengan rekam jejak itulah Erik disambut baik oleh fans Inter Milan di Italia. Klub internasional sudah ia benahi. Sekarang giliran sepak bola Indonesia juga ia benahi. Tak juga mengherankan jika koneksi-koneksi dunianya ikut membantu sepak bola tanah air. Kita percaya Erik solusi sepak bola Indonesia. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Amin ya robbal alamin. Untuk pertama kalinya gua melihat seorang ketua umum PSSI disambut baik meriah di stadion. Biasanya dicemooh ataupun dihujat. Ini benar-benar disambut dan dinantikan. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Erick Thohir untuk menghormati jasanya sebagai ketua umum PSSI di stadion kala itu. Tak hanya itu, pujian atau memberikan selamat pun berdatangan kepada Pak Erick Thohir baik dalam negeri maupun luar negeri. Inilah salah satu contohnya. Eric, my friend, congratulations and all the best for the football Indonesia. Hope see you soon. I'd just like to wish you a huge congratulations and I wish yourself Dan masih banyak lagi yang mengucapkan selamat atas perjuangan untuk membenahi sepak bola Indonesia. Banyak sekali legenda-legenda hidup pesepak bola dunia maupun pengurus FIFA dan ketua FIFA-nya. Tak hanya itu, negeri jiran putra mahkota Johor, Big Boss JDT, puji Erick Thohir habis-habisan. Pak Erick Thohir punya uang, pengetahuan, relasi internasional, dan passion pada sepak bola. Putra mahkota Johor itu sekaligus pemilik Johor Darul Ta'zim JDT di Liga Malaysia. Tengku Ismail Idris memuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Apa kata pria yang juga menjadi Bupati Johor itu? Tengku Ismail Idris menyanjung Erick Thohir ketika membalas cuitan akun X OneFootball M yang membalas tentang orang-orang bermasalah di klub tetapi mempunyai jabatan di Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Saya kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia ni. Nah, Erick Thohir ni semakin jadi macam kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni, semua main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Okay, saya ingat ni pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Datuk Mahkota Johor, Tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Rizal, you tengok, you kena alert je. Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga. Kan, sebab apa? Yang duk buat kerja ni netizen. Post Pak Long ni ada di sini, mak dia ni, mereka pun carilah. Sehari tak jadi, benda-benda jadi kan. Kita nampak, kita santai sikit lah kan. dari segi rekrutmen lah, kena ada orang yang betul-betul Scouting yang pergi tengok tu. dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu semua dah tak jadi dan tah level mana dia main kan. So benda ni sangat penting. Macam yang dia Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda dan pemain tu memang main di first team, bukan biasa-biasa. bukan di division 4. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul Check betul. rekrutmen lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan tak, jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Asmoi Bakiri ke. Tak, ini tak betul ni. Ex player betul. Okey, kita scouting. Okey, nama dia sekian-sekian ni. Duk ada di mana? Okey, hantar pi tengok betul-betul. Pi check betul. Maksudnya hari tu pi duduk sana 2 minggu okey settle. Betul. Mak dia orang Padang Serai, kahwin dengan ni, semua clear. Ni tak, kita selalu buat. Ni ada ni seorang ni. Check. Player ni nak main, tiba-tiba tak boleh. Tak check pula rules dengan FIFA. Benda-benda macam ni. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, dia kan on course untuk meninggalkan
kita jauh kalau kita tak berhati-hati ya. Tak hanya itu, Pak Erick Thohir juga pandai untuk memotivasi para pemain maupun di luar dan di locker room. Seperti inilah cara Pak Erick Thohir memotivasi. Harus berdiri. Apa? Bangkit. Kalian sudah buat sejarah. Ya, pertama kali masuk semifinal AFF U19. Tepuk tangan buat kalian. Yang membedakan juara apa? Kalau kita sudah jatuh, bisa bangkit lagi. Dan berulang-ulang, baru bisa jadi juara. Sepakat? Sepakat. Kalian waktu kebobolan 1-6 saya berdiri. Saya tepuk tangan buat kalian. Karena apa? Selama game kalian lari terus. Di atas keras kalah, kalian lari terus. Itu yang saya hormatin dari kalian. Ayo kita lari lagi, ya. Ayo, terima kasih. Ya. Kalian berani nggak nginjek ke lapangan ketemu Thailand, ketemu Vietnam? Berani nggak kalian ngeliat mata mereka? Ini Indonesia. Bagaimana menurut kalian soal kepemimpinan beliau Pak Erick Thohir memimpin PSSI sampai sekarang? Dengan kebijaksanaannya, dengan ketegasannya, dan kepintarannya, apakah sepak bola Indonesia terus maju dan berkembang di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir dengan segudang jabatannya di Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke, cukup sekian ya berita Timnas hari ini. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di lain waktu. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Bye-bye.